Dita Karang, perempuan keturunan Bali yang berhasil debut menjadi anggota girl group Secret Number. Dita Karang menjadi idol pertama asal Indonesia di industri K-pop. Ia resmi debut pada 19 Mei 2020 lalu, menjadi sorotan karena latar belakangnya menjadi perhatian. Nah, berikut 5 kisah Dita Karang yang bisa dijadikan pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Fokus dengan impian yang ingin diraih. Sejak duduk di bangku SD, ia sudah rajin mengikuti sanggar tari dan balet. Kecintaannya terhadap tarian terus berkembang hingga ia memutuskan untuk fokus meraih impian sebagai performer. Demi mengejar impiannya, ia melanjutkan studi kuliah di AMDA College and Conservatory of the Performing Arts Amerika Serikat. Terus bekerja keras. Meski berkali-kali gagal mengikuti berbagai macam audisi selama di Amerika, dirinya tidak menyerah. Dita terus bekerja keras supaya impiannya bisa terwujud. Ia mengikuti masa training selama 2 tahun sebelum debut bersama Secret Number. Selama menjalani masa training, ia sempat merasa tertekan, sebab tidak mudah melalui masa training yang padat dan melelahkan. Meski masa-masa itu sangat sulit, Dita tidak menyerah hingga akhirnya ia bisa debut bersama para anggota Secret Number lainnya. Tidak mudah menyerah. Setelah lulus, Dita Karang mengikuti berbagai macam audisi. Ternyata ia beberapa kali mencoba mengikuti audisi dari agensi drama musikal di Amerika. Tetapi tidak mudah baginya untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Berkali-kali Dita Karang gagal seleksi audisi. Hingga suatu saat ia bertemu dengan agensi yang menaunginya sekarang, Fine Entertainment. Tahu kalau agensi itu tertarik pada dirinya, ia memutuskan terbang ke Korea dan mengejar impiannya sebagai bintang idola. Bangga dengan kewarganegaraannya Indonesia. Setelah ia debut di Korea, tak lantas membuat Dita Karang melupakan kewarganegaraannya. Justru ia sering memperkenalkan kebudayaan Indonesia, bahkan mengajarkan member lain bahasa Indonesia. Di beberapa kesempatan, Dita juga menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa saat memperkenalkan dirinya. Bahkan Dita juga sempat menyatakan meski keluarganya cukup mampu membiayai dirinya di Korea, tapi ia memutuskan untuk mandiri membiayai sendiri kehidupannya. Tidak menjadi anak yang bergantung pada kekayaan orang tua bisa menjadi satu hal yang bisa dijadikan pelajaran. Hasil dari keputusannya di masa lalu. Melihat kesuksesan Dita Karang saat ini tentu bukan suatu hal yang instan. Dita bisa menjadi saat ini adalah hasil dari keputusannya di masa lalu. Saat ia memutuskan untuk rajin tari dan balet, bagaimana ia memutuskan untuk mengambil kuliah jurusan tari hingga ke Amerika, juga bagaimana ia memutuskan untuk terbang ke Korea dan bersaing dengan para trainer di Korea.